Ribuan pasang mata tertuju ke satu tempat, satu stadion yang bergemuruh merah putih, di mana semangat Garuda kembali mengangkasa. Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak, sebuah laga yang tak hanya tentang 3 poin, tapi tentang harga diri, tentang tekad, dan tentang perjalanan panjang menuju puncak Asia. Di bawah bendera merah putih yang berkibar gagah, para punggawa Garuda melangkah ke lapangan dengan penuh keyakinan. Irak datang bukan tanpa gengsi. Negara dengan sejarah panjang di sepak bola Asia itu membawa skuad terbaiknya, cepat, kuat, dan berpengalaman. Mereka tahu, menghadapi Indonesia bukan lagi perkara mudah, karena kini Garuda telah berevolusi. Dari tim yang dulu hanya diperhitungkan sebagai kuda hitam, menjadi kekuatan baru yang siap menantang siapapun di Asia. Namun di tengah pertandingan permainan keras mulai muncul. Tapi sayangnya, wasit tidak pernah menggunakan VAR saat timnas dilanggar, aneh tapi nyata. Wasit tersebut seolah-olah menghiraukan pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi. 10 menit terakhir menjadi drama tersendiri. Kedua tim saling jual beli serangan. Tenaga terkuras, namun semangat tidak padam. Setiap tackle, setiap umpan, setiap teriakan di lapangan terasa seperti detak jantung jutaan rakyat Indonesia. Timnas Indonesia malam ini menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang hanya ikut bersaing. Mereka adalah bagian dari kekuatan besar Asia. Mereka adalah lambang perjuangan dan kebanggaan bangsa. Stadion seakan hening sejenak. Para pemain Indonesia menatap ke tanah, kecewa. Namun dari bangku cadangan, Patrick Kluivert langsung berteriak, "Bangkit, masih ada waktu." Dan benar saja, babak kedua menjadi panggung perjuangan. Waktu terus berjalan. Semakin dekat ke menit 90, semakin tinggi tensi pertandingan. Irak mencoba mengulur waktu, sementara Indonesia terus menyerang dengan sisa tenaga terakhir. Peluit panjang berbunyi. Skor akhir, Indonesia 0, Irak 1. Kekalahan yang pahit, namun juga penuh pelajaran dan kebanggaan. Para pemain Indonesia saling merangkul, wajah lelah, peluh menetes, tapi kepala tetap tegak. Kekalahan ini membuat Indonesia menutup ronde 4 dengan menjadi juru kunci klasemen grup B. Sebelumnya Indonesia juga kalah 2-3 dari Arab Saudi. Indonesia merespons dengan serangan yang dilancarkan lewat kreasi Kevin Dix dan Eliano. Namun umpannya belum mengarah ke Ole Romeni yang bergerak maju. Dan malam ini badai itu bernama Irak. Tapi percayalah, suatu hari nanti badai itu akan kita kalahkan. Gol. Irak berhasil mencetak gol memanfaatkan kelengahan pemain bertahan Indonesia. Zidane Iqbal melepaskan tendangan dari luar kotak penalti dan tidak dapat dijangkau Maarten Paes. Indonesia menekan di akhir laga. Namun, Irak bisa mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Irak bersaing dengan Arab Saudi di posisi atas klasemen grup B dengan 3 poin. Sementara Indonesia menjadi juru kunci dengan 0 poin. Skuad Garuda pun dipastikan harus angkat koper. Perjuangannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terhenti. Gol tunggal yang dicetak Zidane Iqbal pada menit ke-76 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut. Gelandang muda Irak itu sukses melewati kawalan Kelvin Verdong sebelum melepaskan tembakan mendatar ke pojok kiri bawah gawang Maarten Paes.